Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita bertiga, tentunya di program kesayangan kita, yaitu di Teman Sahur Bangun. Gak kerasa kita sudah ketemu di bulan puasa, hari puasa hari yang ke-12 ya. Dan juga selamat pagi buat kalian semuanya. Selamat sahur juga. Terutama buat kalian-kalian yang jarang diucapin selamat pagi. Ya. Kadang biasanya pacar ngucapin selamat pagi jam 6, sekarang ngucapinnya jam 6 lebih 1 detik. Iya. Udah berubah dia. Ya, terutama buat para pasukan jomblo lali carane turu. Nah, sering ngalong ya. Nocturnal ya. Nocturnal. Oke, yang pasti di episode kali ini kita masih diberikan kesehatan, kebahagiaan ya. Amin. Dan semoga nanti kita bisa bertemu juga dengan Hari Raya Idul Fitri. Amin. Hari kemenangan juga kan. Yes, Iya, betul iya, sekali. Karena kan kita juga tidak pernah tahu kapan umur kita akan ada terus gitu loh. Iya, tapi semoga tetap Semoga panjang selalu umur. dalam Ya. umur yang berkah. Siapa tahu besok Dodo Apa? Naik gaji. Amin. masih diberikan kesehatan ya, Do. Amin. Amin. Ya. Siapa tahu Mas Redo. Apa? Tahun besok menikah. Ya, amin. Pokoknya kalau yang baik-baik saya aminin. Semoga kita naik gaji. Amin. Kenapa kok ragu-ragu? Iya. Belum ada duitnya. Oke, Ya. Ya. tema kita Tema apa? jadi gini, aku mau cerita nih. Cerita apa? Jadi tuh tadi siang Hah? keponakan aku kan pulang SMA, pulang sekolah. Pulang sekolah. Aku lihat dia. Masih SMA dia? Cewek? Cewek. Masih SMA? Masih SMA. Cewek? Masih SMA. Sampai kenalan. Cewek. Masih SMA. Iki meneh. Tambah lagi pas loh gue. Terus? Jadi dia tuh aku kan lihat tadi kan dia lagi makan di dapur. Pas buka. Enggak, belum. Jam berapa? Pulang sekolah. Pulang sekolah jam berapa? Jam 12 kali ya? Jam 12? Bukan, jam 2-an. Jam 2-an. dia Masuk makan. sekolahnya jam 12. Jam 3. Jam 3 pagi. Terus? Jadi dia tuh lagi makan. Nah. Terus kita tanyain kan, kamu nggak puasa emang lagi halangan? Oh, cewek ya biasa ya. Ternyata emang bener lagi halangan, dia ikut Ninja Warrior. Loh, katanya kemarin bilangnya Benteng Takeshi. Itu acara di mana ya? Di Jepang asal Jepang. Iya, dia tuh ternyata nggak lagi PMS. Terus? Lah kenapa kok kamu makan? Lupa mungkin. Enggak. Katanya tuh dia habis nangis. Oh. Nangis Nggak apa? sengaja mejanya ketelan. Oh, dia rayap, adiknya rayap. Dia sengaja air matanya tuh masuk mulut katanya ketelan. Kadang-kadang dia menikmati. Kata dia batal lah. Batal. Padahal dia tapi pas yakin nggak kalau itu air matanya ketelan gitu? Nah itu dia. Aku curiganya sih itu cuman alibinya doang. Alibinya doang biar bisa batalin puasa. Jahat banget sama adiknya, negative thinking. Makanya. Ya, tapi gimana ya, maksudnya kamu nangis terus emang kadang sadar Iya. air matanya masuk Emang- Nggak ngeh ya. Kadang kan ke bawah ditanya, suasana. nggak ditanyain juga nangis tuh kenapa gitu sebabnya. nggak tahu, nggak aku tanyain, Nggak cuma tanya itu aja kenapa. sih. Tapi kalau menurut aku nggak batal sih kayaknya sih kalau gitu. Kalau cuma nangis aja terus paling masuk mulut tapi kan nggak ditelan gitu. Kalau Iya, menurutku nggak batal sih. Tapi kalau menurutku sih batal sih ya. Enggak dong. Batal karena kalau menurut Caca batal karena masuk ke mulut. Karena sudah tertelan gitu. Kecuali kalau belum tertelan. Tapi kalau sudah tertelan Tapi kan dia nggak menurutku- sengaja. Bentar. Ya, walaupun nggak sengaja ya. Tapi kayaknya batal Gimana sih. nih? Kayaknya nggak batal sih. Gimana sih? Tapi kayaknya batal. Oh jadi. Soalnya dia adiknya nggak jelas kan maksudnya. Iya. Dia cuman masuk aja ke mulut tapi kan nggak dijelasin ketelan apa enggak. Tapi emang Redu Tenimer pernah tahu sih kalau apapun yang masuk ke mulut itu bisa membatalkan puasa. Mungkin tetap mikirnya gitu kali ya. Maksudnya kayak Iya. karena tadi tangisannya Tertelan. Heeh, gitu. karena tangisannya masuk ke mulut terus akhirnya bisa membatalkan puasa gitu ya. Masuk ke kerongkongan. Nah, tapi ini barusan nih Redu Tenimer baca nih ya, nih baca nih tentang hukum nangis pas lagi puasa. Jadi
Dari bukunya Quraish Shihab ya yang berjudul Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui. Ini menjelaskan tentang permasalahan ini tadi ya. Dalam keadaan demikian, kalau keadaan nangis tadi, air mata ini bisa membatalkan puasa meskipun sangat jarang. Kalau misalkan itu air matanya masuk ke mulut bercampur dengan air liur terus ditelan. Itu bisa membatalkan puasa. Karena memang apa ya? Disengaja kan bercampur nih terus ditelan. Itu kan disengajaan gitu. Itu bisa membatalkan puasa walaupun itu sangat jarang terjadi. Tapi kalau cuma nangis aja ya karena Cuma ngalir di pipi. kalau ngalir di pipi terus walaupun karena sebab apapun terus masuk ke mulut, kalau nggak ditelan ya nggak apa-apa, nggak batal gitu loh. Tapi kalau kita misalkan nangis karena dosa-dosa atau prihatin kayak Dodok ini kan dosa-dosa juga banyak. Terus juga kadang mengingat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu malah mendapatkan pahala. Itu kalau menurut dari Quraish Shihab. Nggak batal ya. Nggak batal kalau cuman Kalau masuk ke cuma mulut aja. di pipi aja. Kecuali air matanya masuk terus ditambah sirup. Niat ya. Terus gini, kalau misalnya siang-siang nih gosok gigi, itu batal nggak? Makruh sih kalau kata. Tapi kalau kumur-kumurnya pakai es cendol gimana? Nggak, ini kayak ceritanya Dodo aja deh. Ini Dodo yang ngalamin deh. Cuma cari-cari aja biar bisa batalin puasa ya. Modus. Terus kadang juga kita lupa makan. Itu batalin puasa. Kadang mikirnya oh batal gitu ya. Kalau Dodo pengennya kan lupa terus ya biar bisa makan ya. Aduh lupa nih bikin mie instan. Aduh. Lupa tapi niat. Lupa niat. Nah. Kadang gue juga waktu kecil mikirnya pernah kalau dari teman-teman ya, jangan nangis nanti puasanya batal gitu. Padahal cuma nangis aja sih nggak apa-apa. Bahkan kita juga nggak tahu latar belakangnya dia nangis itu kenapa. Iya. Justru malah kalau nangis tuh malah menguras tenaga nggak sih? Iya sih. Iya kan malah nggak batalin kan? Itu ya kayaknya ini cocok banget untuk tema kita hari ini ya. Tadi ya kata Prof. Quraish Shihab itu tadi kalau memang itu tertelan, itu memang dengan unsur kesengajaan. Ya, membatalkan dengan catatan itu adalah unsur kesengajaan. Iya. Tapi kalau selama apapun itu masuk aja tapi nggak ditelan. dan tidak sengaja, maka itu kan kita nggak sengaja ya nggak niat dan nggak tahu, maka itu tidak. Kalau misalkan nangisnya sup buah gimana? Wow. Sambil menikmati. Nah, kayaknya ini cocok banget untuk tema kita di episode kali ini ya. Episodenya adalah apakah maksudnya nangis ini bisa membatalkan puasa apa tidak? Dan ternyata tadi sudah dijawab oleh tadi yang sudah tadi Redo Tani Barcari ya. Membaca bahwa ternyata nangis aja itu nggak batalin. Atau mungkin para sedulur ini punya cerita lain lagi. Pernah juga yang pernah mengalami nangis di bulan puasa. Nangis karena apapun, apa gimana, nangis karena apa, pengen nangis muka kenapa. nggak boleh. Ya. Pengen muka nggak boleh terus nangis. Terlaluan sekali ya. Oke, pokoknya kirimkan aja langsung ya di Instagram kita. Di mana? SMTV Indonesia. Yes, di bawah sini ya, kirimkan aja cerita-cerita apapun ya mau sesuai dengan tema kita di episode kali ini di pagi hari ini boleh ya. Kirimkan aja sekarang, jangan lupa kasih nama terus juga tempat tinggalnya. Biar kita juga bisa menyapa warga sekitar Iya, kan. Siapa tahu nanti ada kunjungan ke sana. Ya, siapa tahu nanti kita Boleh, ada sahur andrit. Sahur andrit ke sana ya. Ke Raja Ampat. Atau ke tambang Freeport ya kan. Boleh gua emas kilo ya kan. Nggak tahu juga. Tapi saya soalnya ya. Itu surat cinta. Oke, ya sudah. Nanti kita akan balik lagi. Pastinya tetap setia terus di program acara kesayangan kita yaitu di Teman Sahur. Bangun.
Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri.
udah masuk di segmen 2 ini. Dan tentunya harus kita tetap semangat. kalian yang belum sahur jangan lupa sahur. Udah keburu kesiangan, keburu imsak nih. Udah jam berapa nih? Betul Yang sekali. belum bayar cicilan juga jangan lupa bayar cicilannya. Yang belum baru kuliah juga. Yang belum baru UKT juga. Yang belum bayar air juga. Belum bayar pajak. Yang belum punya pacar. Ternyata duit pajak buat beli Robiko. Oke, kita di segmen berat. Apa nih? Horor. Ganteng-ganteng serigala. Kok jadi acara TV sebelah ya? Teman sahur jalan-jalan. Nah, tadi kita udah meminta para sedulur pemirsa USM TV untuk mengirimkan cerita-ceritanya seputar tema kita ya di pagi hari ini Tema kita apa nih, Kak? tentang nangis di bulan puasa. Nah, bener banget. Nah, Oke. apakah pernah punya pengalaman yang tadi sama persis dengan adiknya Dodo? Ponakan. Oh, keponakan Dodo. Ya, Atau mungkin ada silakan. cerita lain yang juga lebih menarik? Yes, lebih unik lagi. Kirimkan aja sekarang di @wasmtv Indonesia dan Indonesia. sekarang kita mau check and recheck dulu. Yes. Yoi. Barangkali udah ada Langsung aja dicek. DM yang masuk dan Udah ada yang kita masuk belum nih? bacakan. Ini dia. Dari Barha mana? namanya ya. Iya, ya. Barha ini suara siapa mau? Suara siapa mau? Agak geli ya. Padahal di sini kita sendirian ya, bertiga aja ya, nggak ada orang lain ya. Barha namanya ya, yang ada di Pati. Curhat dong, boleh dong. Nah, aku mau cerita nih Kak, 2 hari yang lalu aku melihat ada cewek yang nangis Yoi. di pinggir Jurang. di pinggir sungai gitu ya. Iya, iya. Dan sungai itu tuh lumayan jauh dari jalan raya. Aku yang waktu itu lagi lewat langsung inisiatif buat nolong dong. Iya dong. Tapi cewek itu malah takut sama aku. Kenapa tuh? Banyak yang bilang sih kalau wajahku tuh nyeremin. Tapi mosok niat baikku ini malah ditolak dengan cara kayak gitu. Aku kan jadi malu ya Kak ya. Tapi untungnya nih dia mau tak ajakin naik buat pergi jauh-jauh dari sungai itu. Ternyata dia lagi ada masalah banyak banget. Dia nggak ada pikiran buat bundir sih. Dia cuman mau mengistirahatkan pikirannya di sungai itu. Jadi si Barhan ini ngiranya tadi si cewek itu tuh mau memangkas mendiskon hidupnya. Tapi ternyata enggak, cuman lagi me time, healing di sungai malam-malam lagi me time aja, lagi mungkin merefresh otaknya kali ya. Anti mainstream dan cukup horor sih ya. Iya, Maksudnya, di sungai maksudnya iya bikin orang khawatir kan Iya, gitu. iya. Tapi ada juga yang di pantai kok malam-malam gitu, cuman ya tadi kayak Healing. healing. Itu tapi itu bukan healing sih sebenarnya, itu Refreshing. Terus Kontemplasi. Kalau Dodo biasanya kalau ke pantai nyari ini ya, kerang hijau ya. Enggak sih, kalau aku biasanya itu sih nyari kerang. Iya kerang. Ini bener kerang hijau. Tapi kalau aku kerangnya yang kuning. Oh, yang kuning. Iya, beda Oh, iya. dong. Kerang kuning. Iya. Ada. Itu adanya di Sungai Amazon. Di Indonesia nggak ada. Khusus ya kalau Iya. ke sana. Kalau mau kerang itu ke sana ya. Iya. Iya. Tapi ya kita nggak tahu juga ya, maksudnya maksud dan tujuan setiap orang Setiap tuh orang beda-beda. menyendiri itu apa gitu ya. Tapi kan? ya boleh sih nggak apa-apa gitu me time gitu, tapi ya maksudnya pilih-pilih tempat dong, lihat-lihat tempat juga gitu loh. Agak serem juga Iya. ya kalau Tadi- malam-malam lihat cewek di pinggir Betul. sungai. Iya kan ngiranya kan amit-amit Mbak Kunti ya. Tadi malah ngiranya kayak jual jamu. Kalau aku ngiranya malah lagi nambang batu sih. lagi menyisir. Iya. Kirain tadi lagi cari emas ya. Dapatnya beda dong. Aduh. Apa sih? Ya Yang mau pakai saya jelas. pakai itu lah. apa tuh? Timun mas. Kok timun emas sih? Enggak, kalau dapatnya Itu yang rimbang apa yang buat Apa? cari emas tuh loh. Oh iya, yang digoyang Oh, yang digoyang-goyang itu nggak tampang apa itu Iya, namanya. iya. Nggak tahu siapa tahu dia lagi cari itu. Atau lagi cari iwak motor telu kan bisa jadi juga. Apaan tuh? Iwak motor telu. Nggak pernah ngerti ya? Enggak pernah tahu. Aduh kalian di desa mana sih?
Sorry ya kak, aku Kayaknya lu yang terlalu ini. di Washington soalnya nggak Aduh, ada. rasanya nggak ada. Emang ada pacaran-pacaran itu ada? Nggak ada, sorry ya. Pacaran terus cari-cari artis semua nggak ada? Nggak ada di sana. Kalau di sana lebih ke god sih mandinya. Kota jadi lele. Iya. Maka kadang ada yang ini berendam buat apa mencari-cari ya apa pengasihan, pesugihan, pesugihan kadang gitu. Oke lanjut aja nih, udah ada yang masuk lagi dari @menanglotre_. Oh, baru menang lotre. Dari negara sebelah Paraguay. Sragen. Argentina. Yoi. Jadi gini nih, curhat yuk kak. Boleh yuk. Aku mau curhat nih. Kemarin aku ketemu sama bapak-bapak dan anaknya yang lagi buka bersama di pinggir jalan. Terus? Ngeliat mereka rasanya adem banget. Mereka buka puasa bareng pada saat itu. Tapi yang bikin aku sedih saat anaknya minta makanan lain, ayahnya nggak bisa beliin itu karena uangnya tidak cukup. Tapi dengan kata-kata halus, anak itu bisa mengerti betapa hebatnya ajaran yang diberikan sama orang tua ya kak. Dan juga buat Mas Dodo yang ganteng banget sih kalau di kamera. Makasih banyak loh. Dih. Anjir garisman. Itu ngeliatnya dari mana ya? Yo, naik fitnah juga. Maksudnya juga bangetan loh. Itu kayaknya harus periksa mata. Udah gini doang. Jadi dia tuh lagi ketemu bapak-bapak sama anaknya, lagi buka bersama di pinggir jalan. Nah, terus si anaknya tuh pengen makanan lain karena uang bapaknya nggak cukup. Diberi pengertian lah, tapi pakai kata-kata halus. Biar bisa nenangin lah. Betapa hebatnya ajaran yang diberikan sama orang tuanya ya kak. Masya Allah. Ya, terkadang memang pelajaran hidup tuh tidak hanya diterima dari orang-orang terdekat kita, Iya. tapi dari orang lain yang tidak kita kenal. Kita kenal, sekalipun. iya. Termasuk di ceritanya si Menanglotre_. underscore tadi ya, bahwa pelajaran dalam hidup bisa kita dapatkan dengan kita melihat situasi. Ya. Tapi kalau misalkan itu kita lihat sekilas ya, maksudnya bisa mengingatkan kita untuk apa ya? Misalnya kita udah nggak punya orang tua nih, ya. Lebih bersyukur juga. Iya, maksudnya, wow, gitu loh, ya kan, lebih Dan lebih eleng gitu ya. Nah Orang itulah, Jawa bilang lebih eleng. kadang pelajaran hidup itu emang nggak selalu datang dari orang terdekat sih. Kadang bisa dari keadaan sekitar Dan juga. pengalaman orang-orang sekitar. Dari hal-hal yang nggak kita duga sebelumnya. Dari hal-hal yang sebelumnya mungkin kita anggap sepele ya Kak, ya. Padahal rong pele. Long pele. Lu pele. Dan juga itu kan, maksudnya dia kan niatnya ke situ cuman pengen bukber kan, maksudnya buka di jalanan kan. Nah ternyata nggak sengaja lihat itu bapak sama anak lagi bukber dan ya dapetlah pengalaman dari situ. Nah, tapi malah si yang tadi tadi kayaknya dia malah yang minta ke bapaknya, Pak bayarin makanan saya. Iya dong. Pak bayarin makanan saya, Pak. Itu mah kayaknya pengalaman Anda ya, kebiasaan Anda ya, kan? Lebih ke jalur-jalur. Oke, udah. Nih. Ya udah. Ya enggak maksudnya. Ya, belum. Barangkali ada yang lain lagi yang mau pengen sharing ceritanya dan pengen ceritanya dibacain, bisa kirim Bisa ya. ceritanya via DM di akun Instagram @USMTV Indonesia. Ya. Dan juga buat teman-teman yang UMKM yang punya produk mau dipromotin, pengen dipromosi di sini atau bisa banget. pengen di-review sama kita. Nah, Hubungin aja ke @redotanimba. oh jangan dong. Tahu. Kalau Kak Redo katanya sukanya Whiskas ya. Aku punya kucing, ada aku join sama. Ada aku join. Katanya kamu kalau beli nasi padang nggak kucing. Aku makanan kucingnya. Cemilan lumayan lah ya, cakos. Ya udah, pokoknya jangan lupa kirimin aja sekarang juga ya. Jangan nggak usah panjang-panjang. Iya. Panjang aja, yang penting intinya nyampe, dan jangan lupa juga dikasih kamu tempat tinggalnya di mana. Nah, Kalau juga mau kirim salam buat siapa ya. Oke, bener banget. Buat kita juga boleh. Buat kita boleh, atau lagi
Kak, kita juga lagi nonton bareng nih sama keluarga, bisa salam-salami boleh. Juga buat mungkin lagi nonton terus bisa foto selfie lagi nonton kita. Ya, salah, jangan hadiah. Bisa banget di tag USM TV Indonesia. Dan jangan lupa tag Redo Tanimbar juga ya. Jangan lupa tag Aisyah juga. Ya, kita berdua aja. Soalnya karyawan magang di sini. Outsourcing kontrak ya. Iya. Kita terakhir ya. 2 hari lagi sih. Dua hari lagi. Ya. Nanti kita ospek ya. Nanti kita lanjut lagi pastinya dengan tema kita yaitu menangis pas saat puasa. Iya, hukum menangis. Silakan cerita-ceritanya dikirimkan sekarang juga, kita tunggu dan jangan kemana-mana, tetap setia terus dengan kita bertiga, tentunya di Teman Sahur. Bangun. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country. The motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely,
freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima uhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para pemirsa setia USM TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam mari kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku pemirsa setia USM TV yang saya cintai, kita sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan ini. Beberapa hari sudah kita laksanakan. Kita juga sudah melaksanakan sholat taraweh. Ada di antara sahabat mungkin membaca surat ya di dalam sholat taraweh itu yang berulang, itu yang paling mudah dihafalkan itu adalah surat Al-Ikhlas, atau dengan kata lain surat Kulhu. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mungkin para sahabatku ada yang meremehkan begitu. Mosok taraweh hanya yang dibaca surat Kulhu saja. Padahal ada banyak surat yang di dalam Al-Quran, ada 114 surat, ya, ada 6.666 ayat, yang tentunya variasinya lebih banyak. Mengapa yang dibaca hanya surat Kulhu atau yang hafal hanya itu? Kalau kita lihat di masjid-masjid lain, mungkin ada yang dibaca setelah surat Al-Fatihah bacanya surat-surat panjang misalnya, atau bahkan satu kaca Al-Quran itu setiap rokaatnya nanti sampai rokaat yang ke-8 itu berarti sampai 4 lembar Al-Quran. Nah setelah 4 lembar Al-Quran nanti makmumnya pada pulang kan gitu. Karena apa? Karena terlalu panjang mungkin ya. Makanya para imam di mana-mana kalau kita temui rata-rata setelah surat Al-Fatihah di rokaat yang kedua yang dibaca adalah Kulhu. Ini fenomena sholat taraweh di masyarakat kita. Bahkan ada yang nyeletuk dalam sebuah cerita begitu, Kulhu saja surat yang dibaca. Mengapa? Karena kalau panjang-panjang nanti makmumnya yang tidak tahan berdiri begitu. Dan mungkin di antara sahabatku pemirsa USM TV
tidak suka atau bahkan sedikit meremehkan yang namanya surat Qul Hu. Padahal surat Qul Hu itu luar biasa. Surat Al-Makkiyah yang diturunkan nomor 112 setelah surat An-Nas, namun di dalam Mushaf Utsmani dicantumkan di nomor 112. Surat Al-Ikhlas. Di situ ada 5 dal di setiap akhir kata. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada banyak hikmah di dalam surat Al-Ikhlas itu. Salah satunya adalah bahwa setiap surat Al-Ikhlas atau Qul Hu ini sejajar dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau dibaca 3 kali, sama halnya kita menghatamkan Al-Quran. Ini hikmahnya, fadilahnya. Maka kata Rasul, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Bahwasanya demi zat yang nafasku ada di tangannya, maka surat Al-Ikhlas ini adalah seperti sepertiganya Al-Quran. Jadi kalau misalkan dibaca 3 kali, berarti sudah hatam Al-Quran. Salah satu kisah pada zaman Rasulullah SAW, ada seseorang yang sowan yang datang kepada beliau, lalu bercerita atau berkisah, ya Rasul, saya itu sudah bekerja maksimal, saya sudah melaksanakan tugas-tugas dengan maksimal, namun saya juga tidak pernah menjadi sukses, tidak pernah kaya, semuanya selalu kurang. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, kalau kamu masuk rumah, ucapkanlah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada orang, ucapkanlah salam untukku, kata Nabi begitu. Jadi Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin, atau Assalamualaikum ya Rasulullah, khud biyadi qalat hilati adrikni ya Rasulullah. Lalu diteruskan dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, dan itu dilakukan setiap kamu masuk rumah, itu kata Rasul kepada seseorang tersebut. Nah, akhirnya seorang sahabat tadi yang bercurhat dan minta amalan kepada Rasul melakukannya dengan sungguh-sungguh dan istiqomah. Setiap dia pulang ke rumah, dia selalu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang dijawab, tapi kalau misalkan sepi tidak ada orang, dia ulang salamnya dengan Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, Assalamualaikum ya Rasulullah, khud biyadi qalat hilati adrikni ya Rasulullah. Lalu meneruskannya dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Dan itu dilakukan berangsur-angsur terus menerus, tidak pernah terputus, istiqomah dia melakukannya. Lalu apa yang diupayakan dia, apa yang dikerjakan dia membuahkan hasil. Pekerjaannya sukses, rezekinya mengalir, dia menjadi saudagar gaya. Berkat tadi mengamalkan apa? Salam kepada Rasul. Jika rumahnya kosong, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Ini mungkin sahabatku, pemirsa setia USM TV juga akan melakukannya, boleh. Karena ini sudah otomatis, karena Rasul yang menyampaikan. Ini adalah ijazah buat siapapun yang menonton kajian ini. Silahkan diamalkan. Apa tadi? Mengucapkan salam setiap pulang ke rumah, lalu dilanjutkan dengan salam atas Rasul, dan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Tujuannya apa? Ya, kita mengikuti Rasulullah, karena Rasulullah menginginkan itu dan sudah memberikan amalan itu kepada salah satu sahabatnya. Sahabatku, pemirsa setia USM TV dimanapun Anda berada, jangan lagi meremehkan surat Al-Ikhlas ya, karena Al-Ikhlas itu banyak manfaatnya. Salah satunya adalah meringankan beban dunia kita. Kalau kita baca surat Al-Ikhlas, maka hidup kita semakin nyaman. Kalau yang wafat kita bacakan surat Al-Ikhlas, nanti akan membantu untuk mengampuni dosa-dosanya, dan sudah membantu untuk minta kepada Allah bahwa yang wafat tadi, yang kita kirimi, akan diringankan siksanya, misalkan punya siksa. Begitu. Jadi jangan sampai kita meremehkan, karena setiap apa yang diturunkan oleh Allah itu pasti ada hikmah dan manfaatnya masing-masing. Sekali lagi, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Demi zat yang nafasku ada di tangannya, surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiganya Al-Quran. Ini adalah
dalil yang sangat populer sehingga banyak imam yang melaksanakan sholat tarawih dengan membaca surat Al-Ikhlas. Yang pertama itu karena waktunya yang supaya tidak terlalu lama. Yang kedua, imamnya supaya betah. Karena kan saya lihat itu mungkin di sekitar sahabat, di peserta setia USM TV, di kampungnya, musola, masjid, pasti kan hari pertama penuh, hari kedua penuh, hari ketiga penuh, keempat penuh, kelima penuh. Hari ketujuh, softnya semakin maju. Hari ke-8, softnya semakin menghilang. Hari ke-10, softnya pulang ke rumah. Ini masalah. Lah, daripada itu terjadi, ayo kita istiqomahkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Siapapun imamnya, apapun sholat yang dibaca, jangan ada yang meremehkan. Termasuk surat Kulhu, surat Al-Ikhlas, ini luar biasa, manfaatnya, hikmahnya banyak, dan siapapun bisa mengucapkannya, melantunkannya, karena mudah dan sangat dihafal oleh banyak orang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mbak Siti kecantol kawat, walaupun sidik mungkin manfaat. Pak Taufik ngagem kopiah, wabillahi taufik wal hidayah. Pencak silat, ten ngandap pohon. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To
to gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to living. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Baik di Tuan Sahur, bangun, bangun, bangun. Gimana nih Kak? Masih semangat gak di segmen terakhir nih? Harus masih semangat ya, walaupun agak ngantuk. Ya udah 5 watt. Eh. Udah hampir. Ini ngantuk mau mendem. Bener agama. Iya. Nah, Mendem Oke. perasaan. Iya. Di segmen kali ini kita mau bacain lagi, pastinya dengan tema kita yaitu tentang menangis ketika pada saat puasa. Sebulan penuh puasa, anak kosan dah biasa. puasa, Dari Maghrib sampai Isya, puasa, redutan mimbar. Nggak pernah puasa. nggak pernah puasa. Oh, jangan gitu ntar, ini ibu jadi nonton. Oh iya, tante. Gagu yang kami bilang itu Bukan, tante anaknya bukannya nggak puasa, tapi suka mokel. Mas Redo ini nggak seperti yang kita omongkan. Ya betul. Nah, Tapi ini temanku nih, temanku. Lebih parah. Mas Redo ini. Ya, dia sahabatku banget nih. Jangan dong. Sahabat dunia akhirat ya, besai. And this is we are in the last segment. Of course. And what we will do? We will Yes. read We will back to home. Oh yeah. Read the DM on Instagram. Instagram from USMTV Indonesia. Indonesia. And now, Yasam TV Indonesia. yes. And now, And now we will. can you read it? Okay. Yes, Of okay. course. Wait. Oke. Udah ada yang masuk, Cak? Sampun niki pun enten sing Dari lebet. siapa tuh? Saking Bagas Aji 2. Bagas Aji, halo. Di mana Bagas Aji? Salam kenal Mas. Oh, di Ketilang. Oh, makanya Dari Mas jangan Laul ada Lali lalu dari Oh. di Ketilang. Ketilang. Burung. Kutilang. Ketilang. Ayo Mas Redo apa Mas Redo? Ayo. Daerah sana? Pedurungan?
ketilang. Ya yo toh. Le. Ya jadi ketilang. Oke, langsung aja ya aku bacain isi DM-nya gini nih, Kak. Kak, kemarin sore kan aku beli takjil di dekat rumahku. Dan di situ tuh keadaannya ngantri banget. Dan ada satu anak kecil yang nggak kebagian takjil, Kak. Malah. Emang rantau tuh? Dia santai. Kose iki aku mau dhewe ora dongeng ning kowe. Dia santai. Kalau juga denger Ya. Aja turu lawas turu. Sesuk ilang kowe. Wah, malah turu. Terus dan anak kecil yang ada anak kecil yang nggak kebagian takjil itu tadi, dan itu tuh padahal tuh takjil favoritnya dia banget. Oke. Nah karena nggak kebagian itu tadi dia tuh langsung nangis di situ, dan aku yang udah nggak tega langsung tak kasih punya aku dong, dikasih takjil punyanya dia. Oke. Dan saat itu juga dia makan takjil itu padahal dia masih puasa. Siapa si anaknya tadi? Anak kecil itu tadi. Nah, terus tuh gara-gara dia mokel itu kan makan takjil itu pas lagi di tengah-tengah puasa. Nah, itu tuh terus tuh dia tuh dimarahin ibunya. Jadi ibunya tuh marahin dia. Dianya tuh ngejawab kalau dia tuh abis nangis, dan kata temennya kalau nangis nanti puasanya batal. Balik lagi nih ya. Kembali kita dikit tadi ya. Tadi. Dikiranya kalau misalkan nangis itu puasanya bakal batal. Tapi kalau nangisnya kayak subuh ya nggak juga. Lagi wes nangis diterus ning anu takjil. Nah, kayak gitu. Oke. Tapi mungkin ini karena anak kecil juga ya, jadi mungkin kayak dia tuh belum tahu gitu loh. Belum. Tahu. Ya namanya anak kecil kan ya wajar. Pasti Apalagi kalau banyak dimakluminya gitu loh. Belum akil balik gitu kan. Apalagi dia kan kalau puasa biasanya masih tahap belajar. Ya, betul biasanya waktunya cuma sejam doang makan. Jam 1. Habis itu udah nanti lanjut lagi. Dia kan emang nggak ada puasa itu, cuman kan untuk belajar. Biar beradaptasi. Gimana? Dulu pas kecil puasanya puasa apa? Puasa sapi, bermangan di lapi. Ora ya. Iya, dulu namanya puasa sapi ya? Iya, mungkin ada. Kalau di tempat aku beda sih. Apa namanya? Puasa kambing? Puasa apa ya namanya? Kita kalau nggak salah. Oh, ada. Tapi Ini kayaknya aku pernah serius. denger deh. Aku pernah denger. Serius? Kidang itu Apa itu artinya? isu-isu madang apa gimana? Oh iya, ada singkatannya juga. Soalnya udah lama di London ya, jadi kan Agak lupa. agak lupa ingat ya. Culture sini kan ada agak Iya, lupa. of course. Udah terpengaruh banget kan sama budaya western sih. Iya, ada shock culture mungkin juga ya. Tenang. Ya, oke, ya nggak apa-apa namanya juga anak kecil ya. Tapi tetap harus yang namanya anak kecil, orang tua harus selalu ada di samping. Ya, pendampingan orang tua itu penting. Nah itu balik lagi juga kayak yang udah kita bahas tadi di segmen 1 kan, tentang sebenarnya nggak batal kecuali yang tadi misal Air matanya masuk. kecampur sama Air liur. Ketelan secara sengaja. Ditelan sengaja. Sengajaan. Nah itu baru batal. Nah, tapi kalau menurutku juga, apalagi kalau masih anak kecil kayak gitu ya, dia kan belum Ya, ini sih- belum akil balik. Ya, belum memenuhi syarat, untuk Mungkin berpuasa. masih tahap belajar itu tadi. Ya. Makanya kalau bisa jangan langsung dimarahin gitu loh. Iya, itu orang tuanya marahin tadi ya. Iya, kan kasihan apalagi wes kayak ngono kan dimarahin kan, ya mungkin dia juga perasaannya nggak enak dan Ya, cocok dan betul, nangis, ya. tuh, Ini tambah nangis. Perlu adanya emang edukasi dari orang tua juga terhadap anak-anaknya, bagaimana cara merawat anak atau memberikan kasih sayang dan lain-lain. Takutnya malah dia jadi gara-gara dimarahin besoknya jadi kayak kapok, nggak mau Trauma gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Oke. Gitu. Nah, kita akan lanjut lagi cek untuk melihat cerita yang selanjutnya. Tentunya dengan tema kita yaitu menangis di bulan puasa atau menangis pas lagi puasa. Gitu. Oh iya, Udah ini- ada yang masuk belum, Cak? Ini udah ada cerita lagi nih, Kak. Dari Oke, siapa? langsung kita lanjut ya. Ini ada cerita dari @gamesharian_. @gamesharian_. Dia sehari-harinya suka nge-game nih, anak game Oke. bener. Dari mana, Cak?
Games harian ini dia di Pedurungan. Oh, Pedurungan. Iya, Halo warga Pedurungan. Halo, Sa Pedurungan. Halo warga Pedurungan. Sa USM yo. Ya, oke, lanjut terus. Masih endi mau. Nah, ini isi DM-nya tuh gini. Mau cerita dong, Kak? Boleh dong. Boleh dong. Nah, jadi dulu sebelum pindah rumah, daerah rumahku itu penuh dengan anak-anak kecil yang setiap sore selalu main di lapangan yang ada di belakang rumahku. Ya setiap hari selalu rame dan pasti setiap sore bulan puasa tuh mereka main sepak bola dan menjelang maghrib mereka bakalan pulang kan. Nah, saat itu ada satu anak yang selalu aja nangis setiap pulangnya. Ternyata dia itu nangis karena dia ngelihat teman-temannya puasa semua. Sedangkan dianya tuh enggak. Kenapa? Non pasti nih. Nah, alasannya karena orang tuanya tidak pernah mengajarkan puasa sama dia. Orang tuanya tuh terlalu sibuk gitu, mungkin ya Kerja mungkin kali ya. Orang tua tipe-tipe yang mengejar karirnya Iya, gitu. Ya kita sih tidak bisa mengejat orang tuanya bagaimana dan lain-lain. Ya maksudnya dari cerita ini pun ya kita tahu bahwa memang ajaran atau apa ya, pengertian kasih sayang dari orang tua itu penting banget kepada anaknya karena nanti dampaknya itu bisa kemana-mana kalau dari Dan kecil. ajaran ini ya, ajaran seputar moral kehidupan juga, seputar aturan-aturan agama atau aturan yang lain, norma-norma lah. Ya, ya. Lainnya itu Ngomong sepak bola juga, aku kemarin baru nonton pertandingan sepak bola. Hah? Tapi cewek. Cewek? Dan dari awal sampai akhir skornya masih 0-0. Kok bisa? Karena pas udah deket gawang, penontonnya bilang tembak. Terus si cewek bilang, masa cewek yang nembak duluan? Oh ini bener. Iya, Ini bener. harusnya cowok dong. Jadi nggak masuk. Benernya lagi main bola ya. Tembak. Gengsi biasa. Biasa cewek mah gitu kayak Caca ya. Oke. Kita mau mengucapkan terima kasih pokoknya buat para sedulur, para pemirsa USM TV yang sedang menyaksikan teman sahur di episode kali ini. Dan kita nanti akan ketemu lagi ya di episode berikutnya dengan bahasan-bahasan yang tentunya lebih menarik, lebih keren lagi, lebih seru. Ya, Dan juga tidak henti-hentinya mengingatkan buat teman-teman yang punya pengalaman cerita unik. Jangan lupa share cerita kalian di akun Instagram kita dan jangan lupa follow juga di @USMTV Indonesia. Siapa tahu nanti yang terpilih akan langsung kita bacain ya, Kak ya. Oke, buat teman-teman juga yang punya usaha UMKM. Ya, boleh juga ya. Oke, kita mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ucapan yang mungkin kurang berkenan di para sedulur, kita hanya bercanda ya di sini ya. Oke. Maaf lahir batin. Betul, saya Ridho Tanimar pamit dulu. Saya Caca. Saya Dodo. Sampai ketemu lagi besok tentunya di program acara kesayangan kita teman sahur. Bangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya.
Fasilitas olahraga Gelora USN. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USN Jaya! USM, jembatan masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live.